Bu Rahmiwati, sebetulnya tadi ada satu slide yang terakhir yang sebelum terima kasih. Itu ada ditanyakan, minta ditayangkan lagi. Gimana Bu Nel? Ditayangkan lagi? Ya, Barangkali ya, itu penting itu saya. Oh ya. baik bro. Boleh saya pikir udah habis. Oh iya. Yang ini ya. Nah ya dah. Oh iya betul, maaf. Nggak apa-apa, nanti bisa dibaca aja ya. Oh ya, saya kali apa? Ciri-ciri manusia dalam pandangan Al-Quran. Nah, ini yang barangkali bisa saya tambahkan ya. Kita dapat mengenal manusia dan membedakannya dari makhluk lain. Pertama, tadi sudah disampaikan, manusia mempunyai raga dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan rupa dan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia itu sebaik dari segi fitrah. Ini sudah dijelaskan, barangkali bisa dibaca aja barangkali ya Pak. Manusia adalah menerima Allah sebagai Tuhan. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa kehidupan manusia tergantung pada wujud ruh dan badan. Kebebasan atau kemauan berkehendak, akal dalam Islam mempunyai ikatan pada 3 unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan. Nafs seringkali diartikan dengan gejolak atau dorongan yang terdapat dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Prof, Barangkali silakan Bu Yerzal. Prof, ke Bu Dokter nih. Tadi kan poin 2 tadi, manusia menerima Allah sebagai fitrah. Ya begitu ya Bu Dokter. Nah, kaitan dengan ateis. Dari segi psikologi kita lihat, ateis ini apanya yang bermasalah? Kenapa dia tidak percaya sama sekali sama Tuhan? Ya kira dari segi pandang sains psikologinya ada masalah di mana dia? Silakan Bu. Terima kasih. Kalau kita merujuk apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kita memang diciptakan Allah. Ada sebelumnya Allah menciptakan jin dan iblis. Pada setelah Allah menciptakan Adam, kemudian jin dan iblis itu Allah meminta iblis itu untuk sujud kepada Adam. Disitulah akar awalnya. Bahwa iblis itu merasa sombong, merasa congkak, dan dia tidak mau. Dia bilang, aku diciptakan dari api, aku lebih bau, lebih hebat. Sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Aku tidak mau. Kan intinya begitu Pak. Jadi kesombongan itu dia murka, maka Allah marah. Maka di waktu itulah dia meminta kepada Allah untuk menggoda manusia. Maksudnya gini lah Dokter, maaf Dokter, ateis gitu Pak. Ya, Orang jadi ateis itu ateis. bukan itu. Ateis itu karena manusia tuh lupa kepada Allah karena digoda oleh jin, bisikan jin dan iblis itu yang melupakan Allah karena bisikan godaan-godaan. Karena iblis itu kan tidak mau sendirian di neraka Pak. Oleh itu diajak manusia untuk ingkar, melupakan Allah, menyatakan maka dia ateis, anti Tuhan. Iblis itu dia bertuhan, tapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad. Kalau syahadatnya, kalau saya pelajari, iblis itu syahadatnya hanya satu. Dia percaya kepada Allah, tapi tidak percaya pada penciptaan Allah yang pertama itu Adam dan terus rasul-rasulnya. Jadi karena dia ingkar, jadi orang yang ateis itu karena dia ingkar pada Allah, godaan. Kalau menurut kajian saya, pelajaran saya itu karena dia digoda oleh iblis. Iblis lah yang bujuk-bujuk dia enggak ateis. Kadang-kadang orang ateis itu dia mempelajari Al-Quran, kemudian dia dapat hidayah juga Pak. Ada juga orang pada ilmuwan itu kemudian akhir hidupnya dia bersyahadat lagi. Oleh karena itu marilah kita jangan sampai kita musuh kita hanya jin dan iblis. Jangan tergoda sampai kita ingkar. Jangan lupa sesuatunya kepada Allah yang menciptakan. Jadi orang ateis itu kan ingkar, dia tidak mengakui Tuhan kan Pak. Ya. Itu karena godaan. Itu satu kajian dan kajian-kajian lain bisa Pak. Terima kasih. Tapi gini Bu Dokter, dalam kajian-kajian kan orang ateis itu yang menggunakan pikiran, yang menggunakan akalnya, sehingga dia menggunakan akalnya aja tanpa menggunakan iman. Jadi orang ateis ini cenderung dia berpikir logis. Jadi itu tadi kaitannya ke psikologi itu. Iya Pak, iya Pak, ya. Ya iman kepada Allahnya itu yang jadi hilang sehingga dia mengakui, bahkan ada orang yang mengaku, ada juga kelompok yang mengakui dia jadi Tuhan, kan Pak? Itu jadi sesat. Nauzubillah. Oke. Syukran Bu Dokter.
Baik, terima kasih Bu Rahmi. Terima kasih Buya. Kita tahu bahwa ada beberapa istilah, ada yang disebut dengan scientific, yang itu mengandalkan akal saja. Kemudian ada lagi filosofi, semua yang tertinggi adalah spiritual. Saya lihat sudah ada yang raise hand, silakan Bu Suraya. Ini barangkali Talang Kelapa Palembang, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam. Iya, mau nanya, apa Ustazah, ciri-ciri bahwa ibadah kita itu diterima, gitu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak keluar ya. Silakan Bu Dokter Rahmiwati. Baik, kami ulang. Ciri-ciri ibadah diterima ya, begitu ya? Mungkin itu ranahnya ke kita nanti itu, Prof. Begitu ya. Nah, nanti kita bahas di lain apa. Bu Itu bukan. Suraya, bisa lihat orang-orangnya mana Bu Suraya nih? Bu Suraya? Allahu Akbar. Baik Ustazah. Ustadz. Jadi penjelasannya belum hari ini Ustadz. Ya, kalau Bu Rahmawati kan dari spesifisnya. Kalau ciri-ciri ibadah diterima itu memang banyak ya. Salah satunya kita nggak mau lagi berbuat maksiat, itu salah satu, nggak mau. Tapi kalau kita beribadah tapi juga mau berbuat maksiat, itu mungkin belum terterima. Kita gandrung kepada perbuatan baik. Jadi kita nggak mau lagi perbuatan negatif, tapi kita pengen yang baik-baik aja. Itu salah satu bentuk ciri. Dan kita sangat senang dengan melakukan ibadah itu. Hobi. Pengen ibadah terus kita. Itu ciri-ciri diterima. Memang banyak ciri yang lain lagi. Mungkin nanti di kesempatan berbahagia ini cukup dulu. Karena ini tempatnya Bu Rahmawati menjawab pertanyaan. Itu Bu Surya Talang Kelapa ya. Baik, terima kasih Bu Suraya. Barangkali ada tambahan dari Ibu Rahmiwati, silakan. Oh ya Bu, ya memang terima kasih Bu Suraya ya. Ini memang sangat umum ya. Jadi barangkali kita merujuk kepada Al-Quran surat Ali Imran ya. Di antara saya barangkali bisa kita cari ya Bu ya, bisa bantu nanti. Hendaklah kamu masuk golongan yang wal takum minkum itu Pak. Saya kadang-kadang ayat Ali Imran 104 bahwa kita dianjurkan bahwa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut saya salah satu ciri orang yang amalnya bahwa kita selalu melakukan amar ma'ruf, selalu melakukan kebaikan-kebaikan, selalu bermanfaat. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Kemudian selalu melakukan, mengingatkan, melarang kepada kemungkaran. Mungkin salah satu cirinya begitu. Mungkin Ustadz Rizal bisa menjelaskan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu salah satu ciri bahwa amal kita diterima karena kita selalu berbuat menghindari hal-hal yang tidak baik. Barangkali Ustadz akan menjelaskan. Makasih. Oke. Itu tadi salah satu. Banyak kali Bu ya. Tadi kalau saya tambahkan Bu Rahmawati Marsin tadi, kuntum khairun umatin. Kamu itu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Menyuruh orang berbuat baik. Di samping dia berbuat baik, dia menyuruh orang berbuat baik. Kemudian dia juga watan hawanil mungkar, melarang orang mungkar dan dia tidak mau berbuat mungkar. Nah, tapi kata kunci waktu minun nabilah, dan dia beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah itu tentu jelas semua tindak tanduknya dikaitkan kepada Allah. Apa yang dilarang oleh Allah dia berhenti. Apa yang disuruh oleh Allah dia kerjakan. Jadi itu panjang Mbak ya, terima. Tapi rasanya kalau hati kita tentram, itu ukuran hati kita. Tentram hati kita dalam beribadah, pengen ibadah aja. Nah, itu biasanya udah tanda-tanda awal. Sedang pada saat sholat, habis selesai sholat, kita pengen sholat lagi nanti. Habis subuh, pengen zuhur lagi. Habis zuhur, habis itu pengen asar lagi. Pergi ke masjid, pulang ke masjid, pengen balik lagi ke masjid. Habis baca Quran, begitu sedekahul lazim, pengen baca Quran lagi besok nantinya. Jadi tanda-tandanya kita terima tuh kita gandrung dalam melakukan amal kebaikan. Mungkin itu yang sementara dulu Bu
Rahmawati dan Bu Surya Talang Kelapa ya. Biar Ya, perkembangan. makasih, Silakan, Bu. makasih Buya, bagus. Sama. Baik, terima kasih Buya. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya ya. Jamnya masih ada waktu di sebelum jam 7. Masih 12 menit lagi. Ya, Silakan Bapak Ibu semuanya. Ada silakan yang ya. bertanya? Ya, saya Prof. Hairil. Bro Torana, Pak Prof. Ya, ya, Assalamualaikum Prof. Hairil, Buya, dan Ibu Rahmiwati. Ini karena nggak ada pertanyaan, saya coba. Jadi Bu tadi Dokter, kan ada 5 unsur ya. Ya, 5 unsur. 5 unsur, fitrah, nafs, qalb, ruh, dan akal. Ya. Nah, di sini yang akan saya tanyakan untuk nafs diri, itu kan ada potensi baik, positif, potensi tidak baik, buruk, negatif. Nah, saat ini kan banyak yang mencoba melalui NLP, Neuro Linguistic Program, itu melalui alam bawah sadar. Nah, bagaimana prosesnya kalau dikaitkan dengan yang nomor 5 akal, jadi nafs dengan akal dalam proses NLP. Mungkin itu pertanyaan saya, Bu Rahmi. Bisa dipahami nggak ya? Terima kasih. Ya, Bu, terima kasih. Bagus ya Ibu, barangkali saya juga mengikuti ya NLP ya, pelatihan-pelatihannya yang membawa, mengarahkan pikiran, perasaan kita cenderung ya untuk selalu berbuat baik ya. Banyak NLP itu banyak buku-bukunya, dan kalau Ibu aktif bagus ya. Tadi dikatakan bahwa yang di dalam buku yang saya rujuk ini, akal itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Tapi sebetulnya ada dalam Al-Quran itu ada afala ta'qilun, dalam Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Uya nanti bisa namakan ya. Atamuruna nassa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Itu ayat Al-Baqarah ayat 44 kalau nggak salah. Itu karena akal sebetulnya ada, tapi dalam buku ini tidak dijelaskan. Nanti sumber yang lain nanti Buya akan menjelaskan nanti surat 4 Al-Baqarah ayat 4 itu. Ya, itu jelaskan. Jadi antara akal itu kan memang yang menggerakkan. Nah, itulah yang kita harus kalau kita banyak berzikir, ingat selalu ittaqillahi haitsuma kunta. Ingatlah ketika kita selalu ingat kepada Allah, akal perasaan kita akan cenderung kepada kebaikan, akan membawa kita dan akan menghindari hal-hal yang menurut saya barangkali itu berkaitan dengan NLP ya, barangkali itu memang saya mengikuti juga Bu, dan baca bukunya bagus, dan barangkali kita juga bisa mengembangkan. Tadi tentang menyangkut akal dengan ruh ya, nafs ya. Yes. Nafs itu kan dijelaskan, nafs itu tadi nafs itu kan Bisa dalam positif, bisa negatif. mempunyai 2 potensi ya. Nanti kita bisa baca dalam Arad ya kecenderungannya ya. Ada itulah, hidup kita itu pilihan. Oleh karena itu tugas kita sebagai manusia bagaimana kita memelihara kal, tadi hati juga yang bolak-balik ya. Kalau kita untuk selalu nafsnya cenderung kepada positif, menghindar hal-hal negatif. Ya kali ini perlu latihan-latihan emosi. Misalnya melihat satu peristiwa, bagaimana kita melakukan salah satu empati ya, melihat sesuatu orang tabrakan. Kadang-kadang orang lihat ya anak-anak, dia tabrakan, kita kan harus empati. Maka rasa sedih, rasa berduka, rasa barangkali kita bisa berdoa. Tapi ada di sisi lain ada orang lihat tabrakan anak-anak kita ya dengan ketawa, dengan apa. Jadi kan itu unsur nafsnya itu yang harus diarahkan. Jadi memang perlu latihan-latihan bagaimana nafs itu memiliki empati, merasakan apa yang dirasakan orang. Kalau lingkungan kita, orang-orang terdekat kita merasa sedih, kita ikut merasa sedih. Kalau gembira, ikut merasa gembira. Itu barangkali yang perlu dipelihara. Jadi kecenderungan nafs itu, negatif itu memang kita harus pelihara. Jadi pilihan-pilihan. Salah satu untuk meliharanya,
dari ayat yang lain Al-Quran, kita harus banyak berzikir. Dengan berzikir, dengan itu akan kita terpelihara nafs kita untuk selalu cenderung kepada kebaikan-kebaikan, dan jika ada misalnya godaan kebaikan, ingin berbuat bohong, kemudian akal dengan zikir kita kan petunjuk dari Allah bahwa ini perlu, tidak baik. Itu yang pengalaman saya yang menyatakan bahwa ini baik tidak baik, kan kita berpikir. Apakah ini cara berpikirnya, apakah ini bermanfaat atau ada mudaratnya, sehingga ada pilihan-pilihan. Jadi nafsu memang harus dikelola, Bu. Jadi NLP itulah salah satu memelihara nafsu itu, dan bagus kalau Ibu ikuti. Barangkali tambahan dari Ibu ya, tadi nanti tentang akal ini, penjelasan dari Al-Baqarah ayat 44 itu ya, Ibu ya. Makasih. Baik, Bu. Jadi saya mau tanya juga, menurut Dokter, tapi nggak apa-apa, permintaan dari bagaimana menerapkan ayat 44 ini kan. 44 itu bicara tentang atakmurunan nas. Apakah engkau itu tentang teguran terhadap orang-orang yang menyuruh orang berbuat baik? Apakah engkau menyuruh orang berbuat birri, kebaikan? Cuman watan saunal ampusakum, dan dia melupakan. Dia hanya nyuruh orang berbuat baik, tetapi dia tidak berbuat baik. Itu orang tuh biasa ada orang seperti itu kan. Kemudian wa antum tasluna kitab, dan dia membaca kitab, dia memahami yang benar tuh, dia memahami yang benar itu gimana, yang salah itu gimana, cuman dia nggak melakukannya. Nah di situ baru Allah tanya, afala ta'qilun, apa kalian tidak memikirkannya? Orang yang berbuat baik, menyuruh orang berbuat baik, tapi dia tidak berbuat baik, sementara dia tahu kebaikan ini, dia diam aja. Itu orang tuh di sini posisinya. Nah secara psikologi itu gimana orang seperti dia tahu kebaikan, dan dia menyuruh orang berbuat baik, sementara dia tidak melakukannya. Mungkin secara psikologi ya, kalau kita ini kan ranah psikologi ya. Saya bertanya juga, kenapa ada orang seperti itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya bertanya juga, Bu Dokter ya. Psikologi ini kan psikologi ya, psikologi. Ibu kan tadi merujuk ke Al-Quran. Bagaimana seorang psikolog tidak merujuk ke Al-Quran? Ada nggak benang merahnya di dua kutub ini? Ada. Ibu merasakan ada benang merah nggak? Ada nggak perbedaannya menyolok? Apakah masuk gray area? Gitu, Bu. Ramiati pertanyaan saya. Terima kasih ya Pak. Bicara tentang sejarah psikologi ini sejarahnya panjang, dan memang psikologi ini menjadi ilmu baru. Maksud saya itu baru 1 abad yang lalu. Tadinya psikologi itu kan bagian dari filsafat, zaman-zaman Aristoteles, Plato, kan sudah ada psikologi jiwa, nafs itu, tapi itu memang tidak berkaji pada Al-Quran. Nah, kemudian setelah Al-Quran datang, sebetulnya banyak ilmu psikolog Islami ya, tapi sekarang kita yang berkembang ya, terutama sebelum abad ke-10 ya, sebelum perang salib itu terjadi, kan banyak sekali orang-orang tokoh-tokoh Islam yang menggeluti tentang ilmu psikologi. Nah, kemudian secara keilmuan psikologi itu terkait masuk ke dalam bidang filsafat, kemudian masuk ke bidang sosiologi, antropologi. Baru psikologi ini berdiri sendiri pada tahun 1879 di Jerman oleh William Wood, dan mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman, mengkaji ya, melakukan penelitian tentang anjing itu, dan masukkan dalam satu box, kemudian dikasih penelitian yang psikologi, kemudian jadi disilah laboratorium psikologi secara akademik yang menyatakan bahwa psikologi itu bisa diteliti secara empirik seperti ilmu-ilmu lain. Jadi itu semuanya umum, tentang ya, di Indonesia psikologi Islam ini masih bertumbuh kembang, Pak. Saya juga mempelajari ya, di Indonesia saja psikologi itu baru berkembang pada tahun 50-an ya, terutama di UI, UGM ya. Kemudian masih umum, dan psikologi Islam itu berkembang ya sekitar tahun 70-an, dan sekarang masih berkembang di perguruan-perguruan tinggi tentang ilmu psikologi yang mengkaitkan. Nah, ini salah satu beberapa buku muncul, nanti bisa saya pelajari juga, bahwa memang kalau kita lihat ya, mengkaitkan psikologi itu dengan Al-Quran itu paling tepat, tapi belum banyak
untuk mengaitkan Al-Quran, seperti saya sendiri nggak bisa karena kita tidak memahami tafsir Al-Quran. Saya juga sering belajar, tanya kepada teman-teman ahli tafsir. Jadi tafsirnya kan Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, apa semuanya kan. Barangkali memang tugas kita lah untuk mempelajari secara dalam bahwa betul mengkaitkan psikologi ke dalam Al-Quran paling tepat. Nah, jadi senang tumbuh kembang. Jadi pertanyaan Bapak itu ya dalam proses saya dalam mempelajari juga bahwa semua yang kita pelajari tidak semata kepada ilmu umum ya. Tentu kita harus mengkaji, mengkaitkan ada tidak di dalam Al-Quran dasarnya. Ada tidak, mudah kita kaji ya. Nah, kalau ada ya itulah yang kita sampaikan. Barangkali ya memang saya akan pelajari ya pertanyaan Bapak itu menjadi apalah nanti suatu saat ya. Jadi itu intinya adalah bagaimana kita selalu mengkaitkan apa yang kita tuntut itu mengkaitkan dengan kitab ada tidak dalam Al-Quran. Itu saja barangkali. Nah, terkait dengan benang merahnya, saya mungkin pernah juga baca beberapa buku yang berbau-bau psikologi lah ya, misalnya buku Dale Carnegie, buku macam-macam lah ya. Nah, mereka kan sama sekali tidak mengkaitkan dengan ayat Quran, cuma mungkin pakai logika, pakai percobaan dan sebagainya. Nah, pada saat itu Ibu melihat karena Ibu sudah memahami Al-Quran, katakanlah ya, menuju ke Al-Quran, apa benang merah? Ada nggak titik mentok? Kalau saya bahasakan titik mentok dia. Orang yang membahas psikologi tanpa memahami Al-Quran, ada nggak pada satu titik dia mentok? Ada nggak kasus-kasus itu Ibu temukan dalam buku-buku mereka? Mereka bingung, ada apa ini? Ada nggak seperti itu? Memang psikologi itu banyak, Bu. Jadi Jadi kebanyakan para ahli psikologi itu kan dari barat ya, orang-orang yang ya betul. Sebetulnya kalau yang saya rasakan betul, saya mempelajari tadinya sebelum saya mempelajari waktu kuliah dulu memang kita tidak membahas bahwa banyak psikologi menurut Al-Quran ini. Tapi memang ada benang merahnya ya. Ketika kita mengalami masalah dan kita tidak mengkaitkan dengan Al-Quran, maka cenderung akan sesat. Contohnya, kenapa banyak orang bunuh diri, Pak? Orang bermasalah bunuh diri. Bunuh diri itu karena dia tidak memahami Al-Quran. Ketika dia memang memahami Al-Quran, bagaimanapun tidak akan bunuh diri. Masalah apapun yang dilakukan, yang dihadapi di dalam hidup ini tidak akan pernah bunuh diri. Karena bunuh diri itu diyakini dalam Islam itu adalah dosa besar. Jadi orang-orang sekarang kasus bunuh diri banyak, masih di dunia meningkat sekali. Kehidupan yang segar repot orang bunuh diri. Nah itu jadi sesat kan? Itu barangkali karena psikologinya tidak mengkaitkan dengan Al-Quran atau keimanan ya, barangkali masalah keyakinan kepada rukun Islam dan rukun iman. Itu barangkali tambahan saya, Pak. Oke, syukron, Bu. Prof. Hairil, Baik, terima kasih. saya menyambung yang tadi, Prof. Hairil. Siapa tuh? Silakan. Dokter Ana lagi. Ya, silakan. Nah, tadi ini karena Buya ngomong benang merah, Bu Rahmiwati benang merah. Jadi saya ketemu benang merahnya di Bu Rahmiwati antara NLP dan zikir. Nah, NLP itu seseorang masuk ke dalam alam bawah sadar untuk mensugesti kata-kata positif. Untuk agar perilakunya, perasaannya, pikirannya semuanya positif. Nah, zikir juga kan sebenarnya kalau zikir orangnya khusyuk itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, jadi sekarang sebenarnya harusnya orang-orang meningkatkan sosialisasi zikir itu sangat bagus mungkin dibandingkan NLP. Kalau NLP itu tidak berhubungan langsung bukan dengan Allah, tapi kalau zikir kan langsung. Jadi zikir lebih bagus dari NLP gitu. Itu aja Bu Rahmiwati. Betul, Bu. Jadi di NLP itu dikembangkan zikirnya itu dengan zikir, Bu. Barangkali kita kembangkan nanti, mudah-mudahan saya dimulai lah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Waktu berjalan sudah lewat jam 7. Bu Mas Rida masih ada, Pak? Prof. Ya, di kolom chatting masih ada nih dari Bu Nur Khoiria. Kadang kita sebagai manusia kalau tidak melakukan ibadah mengatakan belum mendapat hidayah. Nah, bagaimana dengan hal ini? Barangkali itu pertanyaannya Bu Rahmiwati. Silakan, Bu. Oh ya. Ya. Ini terima kasih, Pak. Hidayah itu hanya dari Allah. Sebagai kita ya
kalau menurut saya ya karena hidayah itu adalah anugerah dari Allah, ya sebagai makhluk kita harus meminta. Ketika dalam kehidupan kita mengalami berbagai peristiwanya ada yang menyenangkan, ada yang sulit. Ketika menghadapi situasi sulit dalam hidup kita, ya kita doa, ya kekuatan doa itu menjadi sesuatu yang penting, karena doa itu dikatakan doa itu bisa merubah takdir. Oleh karena itu, di samping kita beramal soleh, zikir, mentaati ajaran-ajaran secara istiqomah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang kita yakini ya bermanfaat, kemudian hidayah itu turun tanpa ya hidayah itu turun merasa tidak disadari, hanya kan kita minta, itu kan rahasia Allah. Jadi kalau kita khusyuk ya insya Allah, dan Allah meyakin kita bahwa Allah itu akan mengabulkan setiap doa umatnya. Oleh karena itu perlu kita mengenali doa yang mustajab. Ya ini alhamdulillah ya kita ta'alim ya, orang yang belajar ya pada subuh-subuh, ya mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan. Jadi banyak ya doa-doa mustajab ya. Pertama ya amal ibadah kita yang kita biasakan, kita misalnya ibadah seperti sholat pada awal waktu berjamaah, pada musim masa tahajud kita, salat-salat sunnah kita tingkatkan, insya Allah itu hidayah itu akan muncul. Hidayah itu memang tidak, kalau perasaannya hidayah itu kita rasakan kemudian, itu kalau kita misalnya ada masalah, kemudian kita khusyuk, kita berserah diri kepada Allah, suatu saat ada saja yang muncul pikiran, itu berarti petunjuk dan hidayah Allah. Jadi memang harus diikhtiarkan kepada Allah. Allah akan memilih kita ya dengan berdoa yang Allah, karena hidayah itu rahasia Allah. Kita hanya berikhtiar ketika kita menghadapi sesuatu, ya kita jangan serahkan yang lain, jangan kemana-mana, harus selalu menangis pada hidayah, dan itu kita tidak tahu semua pikiran. Baik, sepertinya ada gangguan sinyal. Gangguan sinyal. Ini barangkali ini ada. Mungkin saya tambahan Prof, dikit Prof. Ya. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 172 jelas itu bahwa sebenarnya kita sudah dapat hidayah semua, Prof. Ya, betul. Ayatnya wa iza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim. Allah bertanya, alastu birabbikum? Sebenarnya hidayah itu. Allah bukan aku Tuhan kalian semuanya, kata Allah kan. Kita menjawab qalu wala syahidna. Iya benar ya Allah. Nah, di ayat ditutup antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Agar jangan menjawab aku belum dapat hidayah. Aku belum tahu. Nah, itu kalau di negara kan ada satu undang-undang lalu dicatat dalam lembaran negara, itu artinya apa? Dianggap semua warga negara mengetahui. Nah, ini dengan demikian, makanya pada saat lahir tadi semua manusia itu muslim. Hanya orang tua yang buat dia lalai. Ya. Jadi semuanya kita sudah dapat hidayah, Bu Dr. Ramiwati ya. Cuman hidayah dalam perjalanan hilang. Nah, gitu tambahan dari saya, Prof. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Ya. Boleh. Silakan Bu, Mas. Baik, terima kasih. Semua suara sinyal Bu Rahmiwati sering putus-putus saya dengar. Selanjutnya sudah cukup ya Bu Nur Khoiriah ya. Saya lanjut ke Bu Mas Rida. Silakan Bu Mas Rida. Ya, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bu Rahmiwati ya Dokter, Buya, Ustadz Rizal, dan juga Ibu apa tadi, dokter apa yang zikir tadi? Ana. Ana ya, Dokter Ana. Ana. Ya, saya juga mikir Ustadz sama. Ya. Tadi saya mau menyebutkan surat Al-A'raf 172. Jadi benang merahnya tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Ana, itu memang zikir. Saya pikir kita manusia, kita ini kan merasa, tadi Ibu Rahmiwati sudah bilang ada di Al-Quran, beliau menjelaskan juga surat At-Tin itu Ustaz. Di waktu itu ya. Betul. Nah, di waktu kita memikirkan kita ini dari mana, siapa yang menciptakan kita. Nah, terus kita
tentu bingung akal kita tadi kemana mau tanya ini. Ya kita dapat Quran gitu. Di dalam Quran kita ketemu surat yang Ustadz baca tadi. Alastu birabbikum qalu bala. Ya. Terus kita baca sampai selesai. Kemudian di surat Ar-Rum ayat 30, Ustadz, ayat 30 surat Ar-Rum itu Allah selalu mengingatkan, Fa'akim, maka kalau kita sudah menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah, maka kata Allah, kan ini di gramatikal kita sudah belajar. Ini kalimat syarat ini jawabannya. Maka fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratullah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada fitrah Allah itu. Jadi kita memang tidak bisa melenceng dari fitrah Allah. Allah sudah menciptakan kita sesuai dengan fitrah itu. Tidak bisa kamu akan mengubah-ubah fitrah itu. Nah, itu. Jadi benang merah tadi betul itu Ibu Ana, saya sangat setuju sekali bahwa zikir mengingat Allah itu selalu kita akan bisa terkendali diri kita. Kita tidak bisa melenceng akal kita tadi Ustadz begitu. Itu maksud saya. Bolehkah saya berpendapat begitu Ustadz Bu Rahmiati? Terima kasih. Bagus, itu bagus Bu ya. 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 Mantap sekali itu tuh. Itu kan tadi asumsi kita, wah dia Muslim. Sekarang kan pertanyaan saya, andai saja Adib itu bukan Muslim, nah kan kita benang merahnya apa ini? Nah itu tadi yang dijawab oleh Dr. Ana, harus zikir. Jadi kalau orang yang hanya informasi positif dan masukan ke dia tidak ada kaitannya dengan Allah. Iya. Nah itu NRP tadi ya. Iya, kita kan harus selalu merenung. Kita ini dari mana? Apa kita tercipta sendiri? Begitu kan? Tidak bisa kita bilang kita tercipta sendiri. Makanya menemukanlah kita sesuatunya di dalam Al-Quran. Maka kata Allah, hadapkanlah wajahmu selalu kepada fitrah itu. Aku yang telah menciptakan fitrah itu, kata Allah. Jangan melenceng-lenceng. Akal kamu tuh aku yang menciptakan. Gitu. Iya. Makasih. Jadi fitrah manusia itu pasti taat pada Allah. Fitrah manusia. Ya, nah, kalau bahasa saya itu, Bu Mas Rida dan Bu Rahmiwati, pada saat kita dibilang Alastu birabbikum qalu bala syaitan, kita diberikan chips oleh Allah dalam tahta kepala kita, di hati kita yang selalu mengingat Quran. Itu. Nah, tinggal di dunia ini kita mengaktifkan chip itu aja. Nah, ada dalam perjalanan hidup, chip ini nggak berfungsi. Karena wifi-nya nggak ada lah, karena pulsa yang nggak ada, kota nggak jalan, jadi nggak jalan dia. Ya. Kemudian warning-warning yang sudah Allah berikan dalam Al-Quran, agar chip tadi tidak melenceng. Itu chip, saya setuju sekali Ustaz bilang chip. Chip itu memang sudah ada diciptakan Allah. Kemudian Allah kan menciptakan iblis itu supaya dia tuh melenceng tuh chip itu tadi. Nah makanya kita hati-hati di dalam banyak tuh di ayat chip itu akan dilencengkan oleh setan-setan seperti Ibu Rahmiati bilang tadi. Itu iblis yang makhluk-makhluk yang akan mengganggu chip tadi. Itu Ustaz. Ya kita selalu terus wajah kita kepada fitrah Allah ini tadi. Gitu. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Prof. Baik, terima kasih. Saya lihat di kolom chat masih ada dari Ibu Suraya. Sebenarnya menanyakan kepada Ustadz sebenarnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz pernah menjelaskan tentang ayat tentang syirik. Tapi saya belum sempat mencatat Quran surat berapa. Apakah Quran surat Baqarah ayat 44 ini bisa dikatakan syirik? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Surat 44 itu belum ke syirik tuh Pak. Mungkin syirik orang yang menserikatkan, yang menyembah selain daripada Allah. Nanti ayatnya banyak sekali. Sama dengan mungkin yang terkenal surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi selain yang menyembah Allah pasti syirik. Jadi seseorang yang menyembah selain daripada Allah itu syirik namanya. Itu yang simpel aja Pak Prof. Ya baik Bu Suraya, cukup ya. Masih hadir Bu Suraya? Alhamdulillah ya Ustaz, udah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Ini masih ada satu lagi yang raise hand. Ya silakan Bu Fitrayani. Fitrayani, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya pada Ibu Rahmawati. Ini ada sedikit pertanyaan ya Ibu. Tadi dikatakan bahwa manusia itu dilahirkan suci atau fitrah. Nah,
kemudian tergantung kepada orang tuanya, bagaimana dia menulisnya seperti buku yang bersih, apakah dia menuliskan mau jadi Nasrani atau bagaimana, itu tergantung orang tuanya. Nah, kalau saya secara pribadi pikir setiap orang tua itu ingin menuliskan yang terbaik untuk anaknya. Buktinya dari kecil kita itu baru umur tahu, baru bisa bicara, diajar bagaimana mengucapkan terima kasih, minta tolong, bersalaman. Kemudian sesuai perkembangan ilmu apanya, nanti di SD juga masih itu, nanti di SMP kalau mau berangkat sekolah SD masih salam sama orang tuanya, masih cium pipi ke kiri, pipi kanan. Kemudian setelah SMA udah berkurang tuh, cuma salam aja. Nanti setelah kuliah semakin berkurang. Kadang-kadang ada yang berteriak, "Mas, saya mau berangkat kuliah." Mamanya entah di mana, anaknya dari luar berteriak aja begitu. Nah, jadi kalau saya perhatikan, seperti saya katakan tadi, setiap orang tua ingin menuliskan yang terbaik terhadap anaknya. Nah, dalam hal ini secara psikologisnya, nah, kenapa hal ini terjadi? Kan tidak ada orang tua yang ingin anaknya seorang koruptor. Nah, sebagaimana tanggung jawabnya? Seperti yang dikhawatirkan oleh Luqman, misalnya di ayat ke-14, 15, 16, sampai nanti ke-20, katanya dikasih bersenang-senang, nanti akan diberikan pembalasan. Nah, jadi saya mohon sedikit pencerahan dari Ibu Rahmawati secara psikologisnya, kenapa sampai hal ini terjadi dan sejauh apa tanggung jawab orang tua dalam menulis buku anaknya itu. Nah, kepada Buya juga saya ingin minta sedikit penjelasan tentang surat Luqman ayat 20 itu ya. Terima kasih. Oh, Dr. Assalamualaikum Rahmiwati dulu kali. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ibu Dr. Rahmiwati. Maaf, Lukman. saya tutup karena sinyalnya saya off kamera. Sedikit Ya. saya baca. Saya punya banyak puisi, saya baru ingat nih. Satu puisi barangkali ya. Saya boleh ya sebagai saya buat beberapa minggu lalu ini. Berlibur ke Belanda. Di Belanda naik kuda. Menghibur hati yang luka, memahami Al-Quran dengan maknanya. Ini barangkali paham. Tadi yang Ibu tanyakan ya, sebenarnya kita sebagai umat ya, kita dididik ya, alhamdulillah lah di Indonesia ya, sejak lahir kita ya kan sudah diazankan, diikamakan ya, sudah dididik lah, diperdengarkan ayat Al-Quran, kemudian orang tua kita sudah mendidiklah, memberikan menyekolahkan, membinalah semua akhlaknya. Tetapi mengapa ketika remaja, ketika dewasa anak kita jadi ingkar atau terlalu melawan atau apa, kan itu banyak kasus yang kita hadapi ya. Ini kita tahu bahwa pendidikan itu kan kita tahu, pendidikan pertama itu memang dalam keluarga yang utama sudah. Namun setelah anak dewasa, anak ada di lingkungan lain, di lingkungan masyarakat. Yang masyarakat ini yang tidak bisa kita pantau 100% dan kita tidak bisa mengcover ya, anak kita tuh bermain dengan siapa, dengan walaupun kita sudah apalagi udah remaja ya teman. Yang lebih tragis lagi sekarang tuh mass media, Bu. Mass media itu pakai handphone, gadget kita ini yang membawa kita untuk jadi lebih sesat. Ini kita tidak bisa memantau anak kita menggunakan, apakah dia melihat film-film porno, berita-berita yang apa, ini yang mempengaruhi. Jadi kita lihat bahwa lingkungan pendidikan itu dalam keluarga itu masih bisa, tapi setelah keluar tuh masyarakat dan media dan lingkungan sekolah ini yang harus. Kadang-kala ya kita sedih juga ya, anak saya beberapa kasus temukan, anak saya putus pesantren, masuk anak pesantren 6 tahun, setelah anak pesantren kemudian nauzubillah ya ada kasus-kasus yang mereka kembali jilbabnya dibuka. Jadi nah ini godaan menurut saya itu godaan-godaan. Ini pergodaan ini terutama yang sekarang itu godaan mass media. Bangsa hati-hati, dan sekarang lebih banyak sekali mass media yang menggoda kita dan hati-hati penipuan narkoba sekalian itu. Barangkali itu Bu memang waspadanya yang perlu kita tingkatkan. Di samping berdoa, selalu berdoa menitipkan kepada Allah sekolah keturunan kita, teman-teman kita, tetangga kita, selalu ya kita doakan guru-guru semua. Tapi itulah qadarullah kalau menurut saya. Tapi kita kan ada usaha ya, ada ikhtiar.
Tapi mudah-mudahan yang selalu kita doakan, kita istiqamah dan akhir hayat kita dalam Islam dan husnul khatimah itu. Jadi memang sulit Bu menurut saya, tapi janganlah pesimis Bu, bahwa jika kita taat ya, dalam ayat Al-Qur'an kan tadi katakan, saya lupa itu, ittaqillahi haitsuma kunta. Ingatlah kepada Allah kapanpun, berada pun, dalam keadaan duduk, dalam berdiri, kita banyak tuh ya Quran. Kita harus setiap saat ingat kepada Allah, zikir itu jangan membawa menyelamatkan kita. Ketika kita lupa, maka disitulah masuk godaan. Salah satu yang kecil Bu, kita makan dan minum tak terlupa berdiri, atau kita makan dengan tangan kiri, itu kan jin itu udah masuk, setan itu udah masuk Bu. Hal kecil yang sering terlupakan. Ini kadang-kadang saya kalau dipersanakan tuh, apa tidak boleh? Itu kan ketika kita makan dengan banyak, kita biasa makan dengan tangan kiri itu kan berarti kita udah setan, jin iblisnya udah masuk kan, karena memang mereka yang makan dengan tangan kiri atau dalam berdiri, walaupun Allah Rasul juga pernah dalam kondisi tertentu ya makan minum berdiri. Jadi banyak hal barangkali mungkin Ustadz lebih bisa menambah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustadz Rizal. Baik, Bu. Pertanyaan Putra ini tadi, awalnya anak itu patuh, malaman. Sebenarnya kalau menurut saya, bagaimana orang tuanya mengawas anak, kualitas hubungan. Saya pernah punya teman, pada saat saya ngomong sama dia selalu bilang, ini nggak boleh mau bapak saya, ini boleh sama ibu saya, ini nggak boleh mau bapak saya. Jadi bapaknya selalu, ibunya selalu memberikan nasihat kepada dia. Jadi mungkin kita tinjau ulang, kenapa anak kita terpengaruh di luar, mungkin kualitas hubungan kita dengan anak kita yang kurang. Jadi kita harus introspeksi diri juga. Nah, Luqman, tadi yang sudah itu, Luqman pertama ada ajarannya apa? La tusyrik billah. Syirik dulu yang di pertama. Kita mungkin mengajar anak baik, mungkin bergaul dengan baik, tapi tauhid nggak ditanamkan. Jadi pertama dulu yang ditanamkan la tusyrik billah. Jadi jangan kau berserikatkan Allah. Jadi serikat dulu, nanti baru yang lain-lainnya. Jadi bagaimana dia mengenal Allah dulu, itu mungkin tanggung jawab orang tua. Nah, kalau orang anak tidak dikenalkan kepada Allah, dia mengenal yang lain. Jadi kayaknya kalbu kita ini harus diisi. Kalau dia tidak diisi dengan Allah, maka dia diisi oleh yang lain. Sama dengan sebuah bejana, kalau tidak diisi dengan air, dia diisi oleh udara. Dia agar dia tidak diisi oleh benda lain, isilah anak kita tauhidnya dengan tauhid yang benar dulu. Nah, mungkin itu menurut saya. Nah, kita dalam perjalanan waktu saya juga merasa pada saat anak dulu, pada saat diajarkan tauhid, kita insya Allah sepanjang kita bergaul dengan yang salah, satu titik kita kembali, satu titik ya. Katakan pada titik krusial, pada mau terjerembab kita, katakan kita diajar oleh orang tua bertauhid, lalu mana yang nggak boleh, jangan berjudi. Pada saat kita memang terjebak judi, tapi satu saat, orang tua saya melarang judi, berhenti, tiba-tiba kita banting tukar. Atau jangan berzina, atau pernah terjebak kita dengan zina. Tapi pada saat-saat tertentu kita ingat kembali. Jadi ditekankan kembali kualitas hubungan kita kepada anak kita. Mungkin tambahan saya dari saya begitu hari ini. Jadi tauhid dibekali dulu anak kita. Itu yang pertama. La tusyrik billah. Jangan kau bersikap ya Allah. Gitu ya Pak Prof dari saya. Mungkin waktu juga kali Prof ya. Terima kasih Ustaz Bu Rahmawati. Masih ada satu lagi pertanyaan dari Pak Sam, bagaimana Buya? Silakan. Tadi Pak Sam itu bukan tanya, Pak, menerangin itu. Mungkin Pak Sam diminta menerangkan, Pak, bukan menanya itu Pak Sam. Jadi ini mau bertanya kepada Ustadz Hasrizal dan kepada Bu Rahmiati. Assalamualaikum, apakah surat Al-A'raf 7 ayat 13-17 bisa dijadikan rujukan terkait sumpah iblis? Oh bisa lah Pak. Menyesatkan manusia. Iya, sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Bisa. Itu juga makanya bukan bertanya tuh, Prof. Ya. Bentuknya pertanyaan tapi menerangkan. Iya, betul, Pak. Betul. Makanya saya bilang tadi, nggak nanya itu. Selain itu, surat An-Nas. Oh ya. 5 membuat manusia tak patuh kepada ajaran Allah. Yang di atas jelas Nas, ya? Malikin Nas, Ilahin Nas, Bishari waswasil khannas, alaji yusfi sudurinas, najil diwan. Oke itu Pak Sam. Namanya Lagaru Cendana pula, Prof. Nambah saja Ustaz, nambah. Oke, siap, nambah. Saya menambah rujukannya. Ya, betul. Pak Rahmawati dan Pak Ustaz Rizal, ya, Pak Airil ya. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Samtiredi.
Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi yang raise hand. Barangkali saya kembalikan Ya, kepada oke. Buya Oke. Rizal. Oke, silakan Bu Nel. Bu Dr. Ramiwati Martino. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bu Dokter ya atas kedatangan Ibu ke sini. Semoga semua pembicaraan kita tadi ada nilai ibadahnya. Dan kami atas apresiasi kami ini kami berikan kepada Ibu semacam penghargaan tanda kita pernah bersama kepada Bu Dokter. Ya, terima kasih. Barakallah. Semoga pertemuan kita yang pertama ini tidak akan ada berakhir, Bu. Mungkin lain kali Ibu kami tadi karena ada membahas buku apa, Bu? Hamka apa? Buku apa itu? Hakikat hidup buku-buku Hamka, Pak. Oke. Ya, boleh Pak, nanti mungkin sekali berapa lah boleh, insya Allah lah Oke, saya. kita pada. Mungkin Penting. sekali sebulan. Ya. Insya Allah. Kalau Ibu memang bisa kami tawarkan, tadi kan Ibu membahas tentang Al-Quran. Kalau bisa nanti Ibu kelas kami nanti bisa memahami Al-Quran lebih dalam lagi. Jadi kolaborasi antara Ibu dengan ilmu gramatika bisa lebih dalam lagi, lebih dahsyat. Ya. Insya Allah bagus ini pengembangannya Pak. Jadi ada dinamika dan saya juga belajar. Makasih atas kunjungannya Bu ya. Semoga Ya, Allah kasih. balas dengan berlipat ganda. Berikut Amin, benar. amin ya Allah. Prof. CA, sama Bapak di sini betul-betul merupakan sebuah penyejuk bagi kami semuanya di sini. Kehadiran Bapak sekali seminggu sangat kami tunggu. Untuk itu kami tetap memberikan piagam penghargaan kepada Bapak. Semoga dengan piagam ini kita selalu bersama, Pak Prof. Amin, amin. Terima kasih, insya Allah. Dan yang Ibu terakhir Nur tadi Hayati. kepada Bu Nur Bu Nur Hayati Hayati. Damiri, terima kasih atas lantunan sucinya. Semoga apa yang Ibu baca tadi mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mendengar tadi, Amin, sama-sama Bu ya. semua yang mendengar tadi Sama-sama mendapat Bu pahala. ya. Terima kasih doanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu ya. Demikian Bapak Ibu semuanya acara kita pada pagi yang berbahagia ini. Dan mungkin ada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang tidak dapat kami jawab pertanyaan ataupun yang tidak ada kesempatan, itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara ini kami tutup dan kami serahkan kembali kepada Prof. Untuk Prof. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.